Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari Abdurrahman dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dan saya dari kelas 2B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi permintaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Menurut Samuelson dan Nordaus pada tahun 1998 menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat penting bagi manusia dalam mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Ada dua pengelompokan ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perilaku ekonomi, seperti individu atau pribadi, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah cabang dari pembahasan ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Menurut ahli ekonomi Budiono pada tahun 1982 menyatakan bahwa ada 3 macam kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi, yaitu produksi, pertukaran atau distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah yang menciptakan suatu barang. Distribusi adalah yang menyalurkan barang produksi antara produsen ke konsumen. Dan konsumsi adalah yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau sebagai pemakai barang atau jasa tersebut. Dalam dunia ekonomi, konsumen sangat berkaitan dengan permintaan untuk memenuhi kepuasannya. Langsung saja masuk pada materi permintaan. Materi permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah keterkaitan antara jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harganya pada waktu tertentu. Perlu diketahui ada 3 jenis macam permintaan, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Maksudnya, seorang konsumen tersebut ingin membeli sebuah barang tetapi sesuai dengan pendapatannya. Maksudnya, pendapatannya melebihi dari harga barang yang diinginkannya. Dan permintaan potensial adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan kegiatan pembelian suatu barang atau jasa tersebut. Maksudnya, konsumen tersebut memiliki pendapatan dan sebenarnya bisa membeli barang tersebut, tetapi konsumen ini lebih memilih untuk menabung pendapatannya. Dan yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi keinginannya untuk membeli barang atau jasa tersebut. Berikut beberapa penjelasan mengenai teori permintaan. Yang pertama, permintaan pasar dan kurva permintaan atau market demand curve menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harganya. Yang kedua, hukum permintaan atau the law of demand menyatakan bahwa jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, atau sering disebut dengan ceteris paribus, dan sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang akan diminta semakin naik. Adapun yang ketiga,
Pengertian dari ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor-faktor selain harga dianggap konstan atau tidak berubah, tetap sama. Dan yang keempat, permintaan pasar adalah akumulasi dari permintaan-permintaan individual. Dan yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yaitu harga barang lain, selera, pendapatan, ekspektasi, dan faktor non-ekonomi. Nah, sekarang bagaimana bentuk kurva permintaan? Langsung saja lihat bentuk kurva permintaan. Bisa dilihat, ini adalah contoh bentuk kurva permintaan, yang dimana pada garis horizontal merupakan garis Q atau jumlah barang, sedangkan garis vertikal merupakan garis P atau harga suatu barang. Dan garis yang menghubungkan antara jumlah barang dan harga barang merupakan garis kurva permintaan. Dengan demikian, kurva permintaan merupakan kurva yang menunjukkan hubungan jumlah barang yang akan diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Untuk menjelaskannya secara lebih detail, kita lihat contoh cara menentukan kurva permintaan. Di sini terdapat sebuah tabel yang memiliki dua kolom. Dan kolom tersebut merupakan kolom P atau kolom harga barang dan kolom Q atau kolom jumlah barang. Pada baris pertama, harganya 150, jumlah barangnya 2. Dan berikutnya pada baris kedua, harganya 100, jumlah barangnya 5. Dan pada baris ketiga, harganya 50, jumlah barangnya 9, atau jumlah barang yang diminta sudah maksimum. Jika terdapat pertanyaan bahwa mengapa jumlah barangnya tidak dilebihkan saja, maka jawabannya yaitu bila permintaan terhadap jumlah barang sudah maksimal dan masih dipaksakan, maka akan berdampak negatif atau tidak berguna. Nah, langsung saja tentukan kurva permintaannya. Pada garis Q terdapat angka 2, 5, dan 9, sama saja seperti Q1, Q2, dan Q3. Dan pada garis P terdapat angka 50, 100, dan 150, sama seperti P1, P2, dan P3. Bisa dilihat, harga 150 menunjukkan hubungan ke jumlah angka 2. Harga 100 menunjukkan hubungan ke jumlah angka 5, dan harga 50 menunjukkan hubungan ke jumlah angka 9. Mengapa demikian? Perlu diingat, hukum permintaan menyatakan bahwa jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang akan diminta menurun. Dan jika suatu harga barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta semakin naik. Ada juga kurva perubahan permintaan. Kurvanya seperti ini. Bisa dilihat garis kurva permintaan tidak hanya satu, berbeda dengan garis kurva sebelumnya. Kurva perubahan permintaan terjadi diakibatkan oleh faktor perubahan selain harga. Faktor-faktor selain harga kan pendapatan, selera, ekspektasi, dan lain-lain. Misalnya, pada kurva perubahan permintaan faktornya yaitu pendapatan. Bisa dilihat, garis D0 naik ke D2 diakibatkan pendapatannya menurun. Jadi, jumlah barang yang akan diminta akan menurun juga. Jika garis D0 turun ke D1, diakibatkan pendapatannya meningkat. Jadi jumlah barang yang diminta akan semakin naik, tergantung berapa besar pendapatannya. Demikian, itulah penjelasan materi permintaan pada video ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.